Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Selain kalimat ummi yang lain itu ada di ayat yang lain, Bapak-bapak. Yaitu di ayat yang sering saya sampaikan, yaitu di surat Al-Baqarah. Kita tidak usah jauh-jauh ya Pak. Ini jadi sudah mengetahui tentang kalimat ummi yang sesungguhnya disematkan pada Nabi, dan Bapak Nabi Muhammad ternyata tidak mungkin selama hidupnya ummi gitu Pak ya, karena menganalisakan, mencerdaskan, mengajarkan. Nah, ini sudah jelas. Ada kalimat ummi yang lain yang dinisbatkan pada mereka sebetulnya bukan ummi yang sesungguhnya. Nah, di ayat yang lain, kalimat surat Al-Baqarah, ini saya tulis demikian, di surat 278 sampai 79, yaitu sebelah kiri paling atas di Al-Quran Madinah. Wa minhum miyuna la ya'lamu kitaba illa amanu inhum illa yadunun. Fa wailul ladzina yaktumul kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hadza min 'indillahi yashtaru bi tsaman qalan wa bi sama yashtaru. Benar ya? Ya. Yang artinya kurang lebih demikian, Pak. Dan dari mereka ada yang ummi, tidak mengetahui kitab. Nah, di sini kata-kata ummi di sini ya, umminya di sini telah tidak tahu kitab. Nah, kalimat di sini bahwa kalimat ummi tidak hanya sebatas buta huruf, tetapi di sini adalah tidak mau mengetahui kitab itu sendiri. Paham, Pak? Iya. Ada orang yang cerdas ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi tidak mau belajar Al-Quran. Ada di Arab Saudi, ada. Apakah semuanya orang Islam? Ada. Yang non-Muslim juga ada. Di Uni Emirat Arab juga ada. Mohon maaf, tidak semuanya agama Islam. Tentunya ada yang agama. Jadi mereka apa? Dianggap seperti ini. Itu juga berlaku sejak zaman dahulu. Karena ayat ini mengatakan fi'il mudhari la ya'lamu kitaba illa amaniyah. Kecuali hanya angan-angan kosong. Min ummiyuna la ya'lamul kitaba illa amaniyah. Yang mereka baca itu hanya amaniyah, angan-angan kosong, cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng gitu, seneng gitu loh Pak. Nah, seperti itu dianggap seperti ummi gitu loh Pak. Wa min ummiyuna la ya'lamul kitaba illa amaniyah, hanya angan-angan, dongeng-dongeng, duga-duga. Wa minhum layatun, dan dia itu dipegang erat tapi hanya duga-duga. Nah, akhirnya Bapak-bapak Ibu-ibu, akibatnya apa Pak? 279, yaitu bahwa fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Maka sangat celakalah orang-orang mereka yang menulis ya, yaktubunal kitaba, menulis kitabnya dengan tangan mereka. Semayakul hadza min dinillah liyashtaru bi tsaman qal wa bi sama yashtarun. Ini loh dari Allah, padahal bukan dari Allah, buatan manusia, mohon maaf ya. Jadi ini sudah berlaku sejak zaman dahulu Bapak-bapak. Setiap para nabi itu menyampaikan ayat-ayat Allah, dibantah dengan cerita-cerita. Ketika para nabi itu sudah meninggal, yang ada adalah cerita-cerita bohong atau dongeng-dongeng. Ya, tapi ini menyatakan bahwa dari Allah. Ya. Akhirnya ya tadi seperti itu, bahwa kata ummi itu bukan hanya disematkan pada Nabi, tetapi bagi mereka yang tidak mau tahu kitab, yang mereka ikuti hanya dongeng-dongeng. Akhirnya ya ngikuti cerita-cerita. Ada fawailul ladzina yaktubunal kitaba. Dongeng ini ditulis oleh manusia, dibuat untuk mengaburkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi. Mayakul hadza min indillah yashtaru bi tsaman qal fi sama yashtarun. Luar biasa Pak. Akhirnya ya
Mohon maaf, dengan hal seperti gini adanya banyak sekali umat manusia itu yang akhirnya tuh tidak secara sadar itu umat ya, bukan rakyat ya, umat itu kebanyakan tersesatkan dengan ini dari Allah, ini dari Allah, sedikit-sedikit dari Allah. Ya. Nah, jadi jangan salah kaprah dengan kalimat ummi itu dengan arti yang dinisbahkan hanya atau ditakwilkan hanya buta huruf. Tapi di ayat ini itu berlaku sejak zaman dulu bahwa orang-orang yang tidak mau Nabi Musa, Nabi Isa wafat, ada kitab yang terus akhirnya ini dari diselipkan dengan ini dari Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi semua para nabi akhirnya Pak, ya, dengan adanya 27879 ini, semua para nabi yang mau menyempurnakan, ya istilah menyempurnakan dan menghapus kebatilan ataupun mau menyampaikan, termasuk Nabi Muhammad itu akhirnya diolok-olok setiap para nabi itu datang pada kaumnya. Itu sudah pasti. Karena ya tadi kejadiannya, karena mereka ummi. Wa minhum ummiyuna. Ini jamak loh Pak. Banyak sekali, bukannya satu. Layangan kita Pak ilama, layangan kita Pak ilamaniyah. Akhirnya di surat ini kita baca surat Az-Zukhruf ya. Sama dengan ini 43 garis 6 dan 7. Ini ya. Akibatnya. Ini kan tadi 43 31. 43 6 garis 7 Az-Zukhruf. Ayatnya pendek-pendek. Saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Berapa banyak telah kami utus nabi-nabi pada orang-orang yang dahulu itu sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau banyak yang semuanya para nabi itu, ini nabi loh Pak, dan tidaklah datang pada mereka, pada kaumnya dari nabi itu kecuali diperolok Allah. Itu wajar Pak, karena ya tadi terjadi dengan adanya tidak pengen tahu, yang dia ingin tahu yaitu cerita-cerita. Itu sudah manusiawi Pak. Jenengan mersani dagelan lucu-lucu enggak? Senang enggak? Sinetron yang lucu atau mengharukan atau mengguncang hati sampai terharu, nangis-nangis sampai gembira, atau itu kan senang Pak. Nah, dikasih dongeng-dongeng itu yang ini katanya dari Allah, senang enggak? Dikasih iming-imingan ini dan itu, melaksanakan ini, senang enggak? Senang. Akhirnya Pak, Nabi yang mau meluruskan itu dapat cemooh. Dan itu sudah berlaku dari zaman dahulu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita buka dengan ayat yang lain ya, mengatakan bahwa Nabi itu diperolok-olok. Ya. Ayat yang lain yang belum pernah kita baca yaitu surat 26 Asy-Syu'ara. 26 1 sampai 6. Ya. Ayatnya pendek-pendek. 1 sampai 6. Ini saya mencari ayat-ayat yang kira-kira belum pernah
atau jarang disampaikan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin inna sya'nu nazzil 'alaihi minas sama' ayatan fatallat a'naquhum laha khadi'in wa ma yatihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu 'anhu mu'ridin. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya kurang lebihnya 26 garis miring 2, mulainya dari 2 aja ya. 2 garis miring 6 sampai 6. Itulah ayat-ayat kitab yang nyata, yaitu Al-Qur'an. Jelas, mubin itu bayan itu bisa menjelaskan, Pak. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain saling menerangkan. Bayinat itu saling menerangkan. Mungkin itu nyata, jelas. La'allaka bakhi'un, semoga engkau menahan dirimu, tabah ya. Kau tabah wahai Muhammad, karena mereka tidak akan beriman. Mereka alla yakunu mu'minin. Innasya, jika kami hendaki akan kami turunkan atas mereka itu tidak rangkasa ayat. Lalu beriringan kudu mereka menghadap padanya. Maksudnya ya mau. Kalau Allah itu mau, itu sebenarnya mau. Jika Allah mau, itu semua manusia itu beriman bisa. Bisa, Pak. Tapi ini semua adalah ujian, Pak. Mana yang orang-orang betul-betul beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Itu adalah ujian, Pak. Ini adalah sindiran bagi kita. Sebenarnya manusia itu pengennya itu akhirnya apa? Sepertinya Allah itu mau memudahkan jenengan. Tetapi kebanyakan manusia itu pengennya yang tidak itu, ke jalan yang lain. Dimudahkan oleh Allah dengan beberapa jalan. Tetapi manusia itu la amaratun bisu. Pengennya yaitu condong kepada yang yang sayiat, yang buruk-buruk tadi. Itu sudah ya secara manusiawi seperti itu kebanyakan. Akhirnya ya itu tadi. Sebetulnya sangat mudah Allah akan ini, tapi semuanya adalah ujian. Kemudian ayat berikutnya, dan tiada yang datang pada mereka pemikiran atau dzikr dari Ar-Rahman Allah yang dikapan berkabar kecuali mereka berpaling padanya. Ya, tidaklah datang pada mereka ya inna sya'nu nazzil 'alaika minas sami'a wa ma yatihim min dzikrin min Ar-Rahman muhdatsin illa kanu 'anhu muridin. Kalau mereka itu mesti berpaling daripadanya. Faqad kadzabu, dan dia mendustakan fasayatikum amba'u makan bihi yastahzi'un. Banyakan mereka adalah orang-orang yang istahza'un, berolok-olok. Jadi sejak zaman dahulu hingga sekarang, setiap siapapun yang menyampaikan Al-Quran itu banyakkan dapat diperolok-olok. Karena manusia itu sendiri la'amarotum bisu, rata-rata tidak mau mengikuti Al-Quran. Kan surat yang pernah saya sampaikan, yang ayatnya adalah kata kunci sorofa yusorifu, 117, 41, 17 ya, 17 41, 89, 18, 54. Yang kemarin waktu hari Jum'ah kemarin kita baca ya. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal Qur'an. Kecuali kebanyakan mereka itu akan lari. Ya. Kebanyakan mereka akan lari. Maaf ya. Kalau di 17 Al-Isra 41, banyakkan mereka marah, lari atau menantang. Di ayat yang lain 1789 kafir. Kemudian di 1854 aktsaru syai'in jadalah, kepada
Al-Quran yang disampaikan kecuali hanya jaluk jidal, Pak. Jidal itu memerangi, Pak. Al-Mujadilah itu kan saling pengennya memerangi, menantang, mendebat, ya. Dan banyak sekali. Akhirnya ya manusia kebanyakan dari dulu sampai sekarang itu wajar, Pak. Kalau disampaikan Al-Quran itu ciri-cirinya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dari beberapa cobaan yang Allah berikan kepada para nabi, walaupun sebetulnya Allah itu pengennya semua manusia itu menjadi satu umat, ya. Ya, di surat 2:213 ya, mohon maaf ya. Karena nasu umat wahidah, fab'atsan nabiyyan basyiran mundzirin. Ya, Baqarah 213 sebelah kanan, Pak. Agak atas ya. Coba. Ayatnya panjang, karena nasu umat wahidah, fab'atsan nabiyyan basyiran mundzirin wa anzalna al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi alladziina utuhu wa ma ikhtalafa fihi alladziina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat baghyan bainahum fa hadzal ladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Bahwa manusia itu sebenarnya umat yang satu. Pengennya itu manusia itu dari awalnya itu jadi satu kesatuan. Ummatun. Ini kan ada kalimat ummatun dari kata ibu, satu pokok. Kita kan dari satu ibu. Kita kan dari Bani Adam. Satu umat, Pak, satu ibu. Tentunya manusia itu satu pemikiran kalau satu ibu, satu umat itu. Tetapi kenyataannya setelah dibangkitkan para nabi ini kan memberi kabar gembira, kasih kabar gembira nanti kalau kamu ikut pada perintah-perintah Allah dan para rasulnya akan diberi kabar gembira. Nah, itu surat 2/25 kabar gembiranya, yaitu sebelah kanan paling atas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus annahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan berilah kabar gembira pada orang yang beriman adalah jannah. Ya. Surat 2:25. Ini 2:213 bahwa setiap para nabi itu beri kabar gembira dan peringatan. Nadir, ya, para nabi kan memberikan nadir, dan diturunkan pada mereka itu kitab. Semua nabi itu diberi kitab, ketetapan, hukum-hukum, tetapi tidak disebutkan namanya, gitu lah. Misalkan Nabi Musa Taurat, Isa Injil, Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Tetapi semuanya sudah punya aturan, kitab, ketetapan. Jadi kalau misalkan tidak semuanya Nabi mempunyai kitab ketetapan, hukum-hukum, salah. Ini ayatnya demikian. Fab'atsan nabiyina mubasysyirin wa mudhirin wa anzalna ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas, untuk bisa mereka itu berhukum, yaitu dalam kehidupan mereka itu bisa mengikuti hukum-hukum Allah. Di mana mereka saling berselisihan. Wajar dalam satu keluarga itu masih ada perselisihan, wajar. Pasti itu. Dalam suatu negara pasti ada perselisihan. Tapi semuanya kembali kepada hukum-hukumnya. Pokok-pokoknya itu ini jangan dilanggar. Pokok-pokoknya Allah itu jangan dilanggar. Nah, orang yang berselisih itu di sini wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'al bayyinat. Sudah didatangkan bayinat malah berselisih. Perselisihan itu ada setelah adanya bayinat, adanya suatu ilmu. Karena apa? Ada kedengkian bagyam bainahum. Kedengkian apa? Karena duniawi, Pak.
Rasanya manusia itu pengennya dalam satu, tidak usah banyak ini. Pengennya di panggung, diperhatikan. Kalau sudah dijempol gini, bangga. Akhirnya apa? Terus kesombongan akan tumbuh. Itu semua individu manusia. Coba jenengan bisa melihat ya, secara manusiawi. Jenengan ada foto satu alumni, satu SD. Yang dilihat pertama kali siapa? Ya, dirimu sendiri, diri kita sendiri. Mana foto saya, ada enggak? Itu sudah manusiawi, bukan orang lain. Kalau misalkan ada anak kita, misalkan ini, pengennya yang monjol siapa? Anak kita kan, bukan anak yang lain. Itu sudah manusiawi. Begitu pula di sini. Karena apa? Dengki, ya itu yang tidak boleh. Pengen tonjol sendiri, punya panggung sendiri. Yang orang lain itu, yang berselisihan itu tidak boleh. Itu yang terjadi di media sosial juga sama, saling berselisih. Nah, ini adalah sejak zaman dahulu itu pengennya seperti itu. Kalau ada perselisihan tidak mau kepada Al-Quran, pendapatnya harus dihormati. Hingga akhirnya Nabi seperti Umi ini aja dibantah, Pak. Kamu seorang majnun, orang yang edan. Ya, ini ada ayat-ayat yang lain ini. Ini coba saya bukakan. Ini kembali lagi ya di sini nanti ya. Jadi akhirnya Bapak-bapak Ibu semuanya bahwa sejak zaman dahulu itu setiap orang itu dilihatnya bukan dari ucapannya ya, tetapi dari gelar-gelar yang mereka samaitumuha, yang mereka sematkan. Disematkan bagi mereka nama-nama itu. Akhirnya banyak manusia itu yang mengikuti yang disematkan itu, bukan mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Baghyan bainahum fadul ladina amanu, Allah memberikan petunjuk pada orang yang beriman limaktan fi minal haqqi dengan izinnya. Wa huwa yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang mau mengikuti siratal mustaqim. Ingat ayat 6 Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Jadi ini tadi ya 213 6153 tentang siratal mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Beberapa olok-olok yang diterimakan para Nabi Muhammad sebagai ummi ya. Itu diantaranya banyak sekali. Ya tadi yang sudah saya awali, bahwa kamu wahai Muhammad sebagai orang yang sihir ya, banyak ayatnya memang banyak sekali. Ya, ini Nabi Muhammad dianggap seorang penyair. Ini olok-olok mereka. Ini surat 52 garis miring 30 ya. 52 An-Nur At-Tur maaf 30. 52 30. Penyair. Ini olok-olok daripada surat ini 4367 ya. Penyair. Di antaranya seperti ini. Ayatnya pendek, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 52 At-Tur 30. Am yaquluna sya'irum natarabbasu bihi raibal manun. Atau mereka katakan bahwa engkau seorang pensyair, penyair. Kami menunggu keraguan yang diucapkan itu. Jadi Allah itu sindiran kepada Nabi Muhammad itu dianggap penyair karena ketinggian bahasanya, sastra bahasa Al-Quran itu luar biasa. Dan orang belum ada yang bisa, Pak.
Dan ini memang Allah yang sudah menyampaikan dalam surat yang kemarin sholat Jum'ah saya menyampaikan khatibnya, itu surat 2, 23, 24 ya. Sebelah kiri paling bawah. Tidak ada yang bisa, manusia bisa membuat Al-Quran tingginya setinggi sastra bahasa Arabnya itu dengan satu surat saja, walaupun pendek. Tidak ada. Ada juga ya, tapi itu yang mau merubahnya tidak ada sampai sekarang. Sudah pasti itu bukan dari Al-Quran, karena banyak yang menghafal Al-Quran, Pak. Allah sudah, ini aneh, ini bacanya seperti mirip Al-Quran, tapi bukan dari Al-Quran itu, Pak. Dimirip-miripkan banyak, Pak, ada Al-Quran. Karena buatan manusia beda buatan Allah yang menggenggam alam semesta raya ini. Dianggap penyair Nabi Muhammad. Surat 2 Al-Baqarah 23 itu, wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhadakum in kuntum shadiqin. Jikalau kamu ragu dengan apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad, fa'tu bi surah, datangkanlah satu saja surah mimithli yang mirip dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhadakum in kuntum shadiqin, dan datangkanlah teman-temanmu, mengikut seluruh dunia ini yang mau membuat merembuk, bagaimana bisa? Tidak akan ada yang bisa. Itu tantangan Allah itu. Sampai sekarang belum ada yang bisa. Dan tidak akan mungkin bisa. Fa'ilam taf'alu, dan jikalau kamu tidak bisa dan dicap walam taf'alu, dan tidak akan mungkin kamu semuanya bisa membuat satu surah Al-Quran. Fatakun narwal lati wakuduhan nas wal hijarah, dan takutlah insaflah kepada nar, ancaman ya ini Allah, yang mana bahan bakarnya dari nas, manusia dan batu. Ini bantahan Allah juga pada siapa yang mengolok-olok ini. Surat 36 ya. Dan ini mohon maaf, itu kan surat 36 kan sering dibaca di malam Jum'ah umat Islam di Indonesia ya. Ayatnya 69. Ini bantahan. Bukan Nabi Muhammad bukan penyair dan tidak mengajarkan syair 3669. Seharusnya Al-Quran itu ditadaburi, bukan hanya dibaca, dilantunkan seperti lagu. Ya boleh, saya tidak melarang. Saya juga senang kalau mendengarkan bacaan yang mendayu-dayu seperti sadu, itu senang. Tapi Allah tidak mengajarkan demikian. Ini ayatnya ada 36 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Dan tidaklah kami, Allah, mengajarkannya syair, dan tidaklah patut baginya bahwa dia yang dipanggil itu kecuali pemikiran, dzikr. Jadi Al-Quran ini bukan syair, Pak, ya, bukan syair, tapi adalah dzikr. Syair ya, dzikr. Dzikr ini artinya bisa dipikir, bisa juga diingat-ingat. Bahasa Inggrisnya memorize, memori. Ya. Dzikr bisa juga diteliti, ditelaah, dianalisa seperti ini, hampir sama. Ya. Dan juga bisa juga diingat-ingat. Sepertinya bagaimana para sahabat itu mengingat-ingat ya